Bab 221. Zeke menuju ke kantor Lacey. Lacey dan Dawn sama-sama fokus pada smartphone. Mereka sedang menonton tayangan ulang pertarungan yang baru saja terjadi. Keduanya telah menyaksikan seluruh pertarungan dari jendela dan telah merekamnya. Ketika Lacey melihat Zeke masuk, dia segera bangkit. "Zeke, siapa sih temanmu? Bukankah dia terlalu kuat?" "Dia hanya seorang teman yang saya temui di penjara," kata Zeke. "Dia suka membuat masalah dan selalu bertengkar saat dia di penjara. Begitulah dia menjadi seperti sekarang." "Begitukah? Tapi dia masih terlalu kuat untuk menjadi pecandu pertempuran belaka." Lacey ragu. "Lacey, pikirkanlah. Sebagian besar tahanan adalah penjahat," kata Dawn sambil mencoba membantu Zeke keluar. "Jika dia bertarung dengan penjahat ini setiap hari, tidak sulit untuk melihat bagaimana dia menjadi sekuat ini." Lacey mengangguk tapi keraguannya masih ada. "Jadi, bagaimana perkembangan kelompok Linton?" Zeke bertanya, berharap untuk mengubah topik pembicaraan. "Semuanya sudah disiapkan. Yang tersisa hanyalah sebuah bangunan, dan aku sudah menemukan satu yang aku suka. Tapi aku masih menegosiasikan biaya sewanya," jelas Lacey. "Hentikan negosiasi," kata Zeke. "T-Rex akan memberi kita gedungnya besok. Kita akan menggunakannya sebagai markas besar grup Linton." "Apakah kamu bermimpi? Tidak mungkin dia akan memberimu apapun," tegur Lacey. "Kenapa kita tidak bertaruh saja? Kalau aku menang, besok kita akan menginap di Grand Millennium Hotel." Zeke tersenyum. "Bagus." Lacey menyalak saat wajahnya memerah. "Jika kamu kalah, kamu akan memanggilku sebagai Mes Hinton." Zeke tidak mengerti mengapa Lacey menyukai orang-orang untuk memanggilnya secara resmi. "Aku juga ingin bergabung." Fajar mengangkat tangannya. "Aku akan bertaruh pada Zeke. Jika dia menang, aku akan meminjamnya selama 2 hari." "Sangat lucu," tegur Lacey sambil memutar matanya ke belakang. Dawn hanya bisa menatap Lacey. "Saya tidak bercanda." "Sam, apa pembaruan di T-Rex?" Logan Huff menelepon Sam Clemons dan bertanya. "Dia gagal total," jawab Sam. "Semua 300 anak buahnya dikalahkan oleh kurang dari 30 orang. Aku juga baru mendengar bahwa Zeke berencana mengambil alih bawah tanah kota O'Hare. 20 pria melawan 300 pria. Sepertinya aku meremehkan pria itu," kata Logan. "Tapi jangan khawatir, semakin tinggi dia mendaki, semakin sulit jatuhnya." "Apakah kamu punya cara lain untuk berurusan dengan Zeke?" "Tentu saja," Logan mengangguk. "Apakah kamu tidak tahu siapa yang mengendalikan bawah tanah di kota O'Hare? Bukankah itu T-Rex?" "Salah. Seluruh bawah tanah Rivermouth dikendalikan oleh Hades sendiri. T-Rex hanyalah salah satu bawahannya. Katakan padaku, jika Hades tahu Zeke mengambil alih propertinya dan membunuh bawahannya, apa yang akan dia lakukan?" "Dia akan berurusan dengan Zeke sendiri," seru Sam. "Satu-satunya masalah adalah polisi telah menahan T-Rex. Zeke tidak membunuhnya." "Begitukah? Indra saya mengatakan bahwa T-Rex tidak akan hidup untuk melihat hari lain. Anda tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Bab 222. Mata Sam melebar. Huff, apakah Anda menyuruh saya untuk membunuh T-Rex dan menjebak Zeke?" "Saya tidak bisa melakukan itu. Membunuh seseorang terlalu berat untuk saya. Tidak berguna. Bagaimana kamu bisa sukses jika kamu tidak bisa melakukan hal kecil seperti ini?" Logan memarahi. "Jangan khawatir. Kamu akan mendapat imbalan yang baik. Setelah semuanya selesai, aku akan mempromosikanmu menjadi Letnan 2. Judul itu menggerakkan Sam. Jika dia menjadi Letnan 2, dia tidak akan jauh dari seorang kolonel atau bahkan seorang jenderal. Sam menguatkan hatinya. "Aku akan melakukannya kalau begitu." "Itu muridku." Logan tertawa. "Kita hanya perlu mengorbankan pion untuk membunuh seorang jenderal. Bukankah itu sepadan?" Sam tiba di penjara O'Hare hanya 30 menit menjelang tengah malam. Dia telah membayar penjaga sebelumnya dan dengan mudah pergi ke tempat T-Rex dikurung. Hanya 2 orang yang berada di sel yang lembab. Salah satunya adalah T-Rex, dan Sam menduga bahwa yang lain adalah bawahan T-Rex. Bawahan itu menghadap ke dinding dan mendengkur keras. Adapun T-Rex, dia duduk di dekat pintu dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Ketika T-Rex melihat Sam tiba, dia melompat dengan bersemangat. "Tuan Clemons, Anda akhirnya di sini. Tolong minta Tuan Huff untuk mengeluarkan saya." "Jangan khawatir. Tuan Huff sudah memikirkan cara untuk menyelamatkanmu," Sam meyakinkan. "Aku di sini atas perintahnya untuk memberitahumu rencana kita." "Apa rencananya? Katakan padaku."
Yang harus Anda lakukan adalah menuduh Zeke membakar gedung Anda di pengadilan, Sam menjelaskan. Beritahu mereka bahwa Anda dan selusin anak buah Anda menyaksikan Zeke melakukannya. Karena bangunan Anda telah habis terbakar, Anda dan orang-orang Anda tidak punya tempat untuk pergi selain meminta Zeke untuk memperbaiki bangunan Anda. Saat itulah Zeke memutuskan untuk membongkarnya. Semua anak buahmu. Apakah ini akan berhasil? T-Rex bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda meragukan Tuan Huff? Sam memarahi. Tentu saja tidak. T-Rex dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bagus, Sam mengangguk dan memberi T-Rex beberapa makanan. Di sini, kamu pasti kelaparan. Jangan beritahu siapapun tentang kunjunganku hari ini. Tentu saja, T-Rex mengangguk. Setelah memastikan bahwa T-Rex telah memakan makanannya, Sam pergi. Baru kemudian, bawahan, yang telah mendengkur keras bangun dan memperingatkan T-Rex. Baru kemudian, bawahan, yang telah mendengkur keras bangun dan memperingatkan T-Rex, aku tidak akan memakannya jika aku jadi kamu. T-Rex melompat kaget saat dia setengah mengenali suara itu. Kedengarannya seperti serigala tunggal. Mata T-Rex melebar saat dia menatap pria lain. Siapa kamu? Karena pria itu telah membelakangi T-Rex sepanjang waktu, mantan raja bawah tanah itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat wajahnya. Pria itu perlahan berbalik dan menunjukkan wajahnya. Memang, dia tidak lain adalah Soul Wolf sendiri. Tolong! Teriak T-Rex sambil berlari ke pintu. Tapi Soul Wolf menghentikannya di tengah jalan dan menutup mulutnya. Diam! Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, apakah aku benar-benar harus menunggu sampai sekarang? T-Rex tercengang. Kata-kata serigala tunggal masuk akal. Aku akan melepaskanmu, jadi tutup mulutmu. Serigala tunggal memperingatkan. Atau aku benar-benar akan membunuhmu. T-Rex mengangguk dan Soul Wolf melepaskannya. Mengapa kamu mencoba menyelamatkanku ketika kamulah yang membawaku ke sini? T-Rex bertanya dengan suara rendah. Aku di sini bukan untuk mengeluarkanmu dari sini. Aku di sini untuk menyelamatkan hidupmu, jawab Soul Wolf. Hidupku. Aku tidak dalam bahaya. T-Rex tercengang. Kamu bahkan lebih buruk dari orang idiot. Serigala tunggal tertawa. Bab 223. Serigala tunggal kemudian mengeluarkan seekor tikus, hewan kecil itu berjuang di tangan pria besar itu. Soul Wolf melemparkan tikus ke dalam paket makanan yang dibawa Sam Clemons. Ia mulai menggigiti makanannya. Tidak lama setelah gigitan pertama tikus itu mulai berkedut dan pingsan. Busa terlihat keluar dari mulutnya. Persetan, makanannya beracun. T-Rex menjadi pucat. Sam sialan itu ingin membunuhku. Maukah kamu melihat itu? Kamu masih punya otak? Ejek Soul Wolf. Membayangkan dia hampir bernasib sama dengan tikus membuat T-Rex bergidik. Tapi Clemons dan Huff masih ingin aku mengalahkan Zeke. Mengapa mereka mencoba meracuniku? T-Rex ragu-ragu. Kamu, turunkan Tuan Williams. Kamu melebih-lebihkan nilaimu, Soul Wolf tertawa. Kamu hanya pion. Jika kamu mati di sini, mereka dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam padanya. Para bajingan itu, T-Rex mengutuk. Tiba-tiba T-Rex merasa perutnya melilit. Rasa sakitnya semakin parah saat jam terus berdetak. Sial, aku baru saja menggigit makanannya. Jangan khawatir, Soul Wolf tersenyum. Williams memberi saya sesuatu yang bisa menyembuhkan racun apapun. Cepat dan berikan padaku. Aku akan melakukan apapun yang kamu dan Tuan Williams minta dariku di masa depan. Wajar kalau aku akan memberikannya padamu, hanya saja tidak sekarang. Ayo, berteriak lebih keras. Sam Clemons masih di sini untuk memastikan kau mati. Tolong aku, teriak T-Rex. Sakit, tolong. Hubungi dokter. Jeritan T-Rex tidak mereda sampai 10 menit berlalu. Serigala tunggal menunggu sampai saat itu untuk memberinya penawarnya. Setelah meminum obatnya, rasa sakit yang luar biasa di perut T-Rex perlahan mereda, tetapi yang hilang adalah rasa kantuk. Tidak butuh waktu lama bagi T-Rex untuk pingsan seolah-olah dia sudah mati. Sam Clemons bisa mendengar jeritan T-Rex di dalam ruang jaga sampai akhirnya mereda. Dia menghela nafas lega dan mematikan rokoknya. Prajurit itu kemudian menoleh ke penjaga di sebelahnya. Kau tidak mendengar apa-apa, kan? Semuanya normal, jawab penjaga itu. Bagus, Sam mengangguk. Benar, siapa yang datang mengunjungi T-Rex hari ini? Zeke Williams.
Segera setelah Tuan Williams pergi, T-Rex diracun dan meninggal. Saya menduga Tuan Williams yang memberikan racun itu. Apakah Anda tahu siapa Sam Clemons? Tanya Sam. Sam Clemons. Belum pernah mendengar tentang dia, penjaga itu menggelengkan kepalanya. Bagus, Sam tersenyum. Ini uangmu. Terima kasih, Mer. Clemons. Senang bekerja sama dengan Anda. Begitu Sam meninggalkan penjara, dia sangat ingin berbagi berita dengan Logan Huff. Mer. Huff, rencananya berjalan seperti yang Anda bayangkan. Saya harap Anda menahan akhir kesepakatan Anda. Tentu saja. Aku akan mengangkatmu secara pribadi sebagai Letnan 2 besok, Logan meyakinkan. Terima kasih. Secara bersamaan, penjaga yang bersama Sam menutup pintu dan menelepon. Tuan Williams, semuanya berjalan seperti yang Anda harapkan. Jangan khawatir. Saya akan melakukan apa yang Anda perintahkan. Bab 224. Berita itu mengejutkan seluruh kota, bahkan seluruh negara bagian, keesokan harinya. T-Rex, penguasa bawah tanah kota O'Hare, telah dijatuhkan oleh seorang pemuda bernama Zeke Williams. Pemuda itu berhasil membela diri melawan 300 pria dengan kurang dari 30 miliknya sendiri. Bagian terpenting adalah T-Rex telah diracuni pada malam dia di penjara. Dan Zeke adalah satu-satunya orang yang pernah mengunjungi T-Rex. Secara alami, orang-orang mulai curiga bahwa Zeke lah yang bertanggung jawab. Zeke menjadi terkenal dalam semalam, dan dunia bawah tanah Rivermouth mulai memperhatikannya. Emily bangun pagi-pagi sekali dan bersiap-siap untuk bekerja. Sam menghentikan adiknya. Hei, kamu tidak perlu pergi bekerja lagi. Mengapa? Aku dipromosikan menjadi Letnan 2. Aku bisa memberimu pekerjaan yang lebih baik. Tunggu apa? Emily sangat terkejut sehingga dia menjatuhkan tas tangannya. Saya pikir Anda baru saja dipromosikan menjadi sersan belum lama ini. Mengapa promosi mendadak? Dan beberapa peringkat pada saat itu. Petugas Huff secara pribadi akan mempromosikan saya nanti, Sam mengangguk. Itu bagus. Emily sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Itu luar biasa. Madeleine sangat senang sampai air mata memenuhi matanya. Ibu keduanya telah putus asa beberapa bulan terakhir karena Hinton semakin baik dari hari ke hari karena mereka tetap miskin. Sangat buruk sehingga keluarga Clemon malu untuk pergi keluar. Mereka khawatir tetangga mereka akan mengejek Emily karena putus dengan Zeke. Alasan utama Hinton menjadi lebih baik adalah karena Zeke. Dengan Sam dipromosikan menjadi Letnan 2, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali. Benar. Aku lupa memberitahu kalian kabar baik lainnya, kata Sam. Apakah ada berita yang lebih baik daripada kamu dipromosikan? Bu, biarkan aku menyelesaikannya. Selain mempromosikanku, ada alasan lain Tuan Logan akan datang ke sini. Dia memiliki cukup bukti bahwa Zeke membunuh T-Rex. Jika semuanya berjalan lancar, Zeke akan ditangkap hari ini. Apa? Teriak Emily bersemangat. Zeke membunuh seseorang. Itu berita bagus. Sam, pastikan Mer. Logan menangkapnya. Zeke, kenapa keluarga kita seperti ini sekarang? Jangan khawatir, Kak, Sam tersenyum. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Zeke itu bukan apa-apa di depan anakku. Madeline tertawa. Beruntung bagi kami memutuskan setiap dasi dengannya, atau keluarga kami akan terseret olehnya. Benar, Sam, bisakah kamu meminta Tuan Logan untuk mengadakan promosi di komunitas kami ini? Begitulah rencananya, Sam mengangguk. Bagus. Aku akan memberitahu para tetangga. Akhirnya aku punya sesuatu untuk dibanggakan, Madeleine tertawa. Benar. Emily, undang Adam dan Lily juga. Aku ingat Lily menentang ide berkencan dengan Sam terakhir kali. Aku ingin melihat penyesalan di matanya. Bu, hentikan. Sebenarnya aku cukup menyukai Lily, Sam tersenyum. Jangan terlalu menekannya. Jika dia menyukaiku, kita bisa segera menetapkan tanggal pernikahan. Apapun yang Anda inginkan, Nak, Madeleine mengangguk. Karena kamu seorang Letnan 2 sekarang, kamu harus menyiapkan setidaknya 300.000 sebagai hadiah pertunangan. Berapa banyak yang kamu miliki? Bab 225. Ayo, Bu, Ibu tahu aku menggunakan semua uangku untuk mendapatkan bantuan atasanku. Tidak mungkin aku punya uang lagi. Benar, Madeleine mengangguk. Kurasa 300.000 juga tidak cukup. Bu, berapa banyak yang Ibu punya? Saya kehilangan cukup banyak ketika saya membuka klinik terakhir kali. Saya pikir saya hanya memiliki kurang dari 50.000, desah Madeleine. Tapi, kakakmu pasti punya cara untuk memberimu uang. Emily, berapa yang bisa kamu berikan kepada kakakmu sekarang?
Aku hanya punya kurang dari 10.000, Emily juga menghela nafas. Ayolah, aku tahu kamu adalah orang yang hemat, tapi kamu tidak boleh seperti itu ketika kita membicarakan pernikahan adik laki-lakimu, tegur Madeleine. Bukankah normal bagimu untuk membantunya? Pikirkanlah. Jika kamu menikah di masa depan dan diganggu oleh keluarga suamimu, kamu akan membutuhkan Sam untuk membantumu. Apakah kamu benar-benar berharap dia membantumu jika kamu tidak membantunya sekarang? Kurasa ibu benar, Sam mengangguk. Masa depan saya sudah sangat ditentukan, jadi Anda harus lebih mengandalkan saya di masa depan. Anda harus memberikan beberapa untuk mendapatkan beberapa, atau Anda hanya seorang freeloader. Ayo, nak, kata Madeleine sambil menarik Sam pergi. Jika dia tidak bisa memberimu 300.000 hari ini, dia bukan putriku lagi. Emily frustrasi dengan ibu dan adik laki-lakinya karena mereka telah melewati batas. Dia sudah memberikan semua uangnya kepada mereka, termasuk upahnya dan hadiah pertunangan yang dia dapatkan dari Zeke. Yang tersisa hanya cukup untuk memberi makan dirinya sendiri. Terlepas dari itu, mereka masih meminta 300.000 darinya. Emily tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk memberi makan dua babi yang tidak pernah bisa diisi. Saat dia berjuang untuk berpikir, dia ingat bahwa dia telah mendapatkan beberapa perhiasan dari Zeke sebelumnya. Permata ini mungkin adalah barang paling mahal yang saya miliki sekarang. Saya harap mereka bisa mendapatkan harga yang bagus. Emily menghela nafas. Tapi Zeke sangat miskin ketika dia bersamaku. Ini mungkin hanya tiruan murahan. Emily membawa semua perhiasan itu untuk dijual. Dia tidak naik taksi dan menggunakan sepeda sebagai gantinya untuk menghemat lebih banyak uang. Para tetangga terkejut ketika mereka mendengar tentang Sam dipromosikan menjadi Letnan 2 dan bahwa promosinya akan diadakan di masyarakat. Sebagian besar tetangga berkumpul di sekitar apartemen Madeleine untuk mengucapkan selamat kepadanya karena ada banyak keuntungan jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari seorang Letnan 2. Bahkan jika tidak ada untungnya, tinggal di distrik yang sama dengan Letnan 2 saja adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Beberapa keluarga yang memiliki anak yang bertugas di ketentaraan melakukan pembicaraan yang paling manis. Satu perintah dari Sam bisa menyelamatkan anak-anak mereka dari banyak kesulitan. Madeleine semakin bersemangat dengan semua pujian itu tetapi memaksa dirinya untuk tetap tenang. Oh, ayolah. Ini hanya Letnan 2. Tidak ada yang perlu dirayakan di sini, Madeleine tertawa. Tapi, atasan Sam sangat menyukainya. Dia mendapat promosi lagi hanya sebulan setelah yang terakhir. Dia tidak akan jauh dari menjadi kolonel atau jenderal. Kerumunan bersorak lebih keras setelah itu. Pada saat yang sama, keluarga Adam dan Jeremy juga datang dengan rokok dan anggur mahal sebagai hadiah.